Good morning, everyone. Good morning, Miss. How are you today? I'm fine. Okay, Mother ask one person to listen the prayer. Ibu minta satu orang untuk memimpin kita doa untuk membuka pembelajaran. Siapa yang bisa doa? Stand up, please. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Okay, thank you, Munda. Sit down, please. Let's clap our hands. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Manda. Oke, Mother will be absent. Ibu akan mengambil absensi dulu ya. Ada yang tidak hadir? Halo. Siapa yang tidak hadir? Halo. Siapa lagi? Kalau Yuli tidak ada yang tahu tidak? Dia tidak hadir yang kenapa? Apa bu? Apa? Oke, stand up please dulu. Sekarang kita menyanyi lagu lagi supaya kita lebih semangat lagi. Clap our hands terus. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Sit down please. Oke, Mother wants to ask. Sekarang Ibu memberikan pertanyaan sedikit kepada adik-adik. Adik-adik tahu tidak apa yang kalian ketahui tentang penampakan Allah? Tidak tahu? Tidak tahu. Pertanyaan yang kedua, apa yang kalian ketahui tentang penampakan alam perairan? Tidak tahu juga? Oke, jadi baik. Learn material about. Jadi kita hari ini belajar materi tentang penampakan alam dan manfaatnya.
tujuan, peserta didik dapat mengidentifikasi berbagai penampakan alam, gunung, sungai, laut, danau, dataran tinggi, dan dataran rendah. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan manfaat dari masing-masing dari penampakan alam bagi kehidupan manusia. Oke, jadi baik Kak Ibu akan menonton video. Ada mengamati. Bagaimana dengan penampakan alam perairan? Sungai dapat dimanfaatkan sebagai sumber air bersih dan tempat olahraga air. Maka sebagai penampakan hujan dan sebagai sumber energi pembangkit listrik dengan kebutuhan bendungan. Laut dapat dimanfaatkan untuk ikan dan hewan laut lainnya, serta transportasi air ke laut dan juga wisata. Penampakan alam yang beragam Indonesia ternyata juga menyebabkan berbagai sumber daya. Serta bagaimana persebaya sumber daya Indonesia? Yuk kita bahas lebih lanjut. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang tergantung di alam yang dapat dimanfaatkan. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat lestari atau tidak dapat habis. Contohnya, hewan dan tumbuhan yang dapat diperbiarkan oleh aktivitas pertanian yang utamakan. Sumber yang dapat lestari secara alam disebut air, tanah, udara, dan juga sumber daya alam yang dapat diperbarui memiliki banyak manfaat untuk kehidupan sehari-hari. Tumbuhan seperti beras, jagung, buah, dan sayur dapat diolah sebagai bahan makanan. Yang masuk pemakaian, kayu untuk bahan bangunan dan furnitur, kelapa sawit untuk minyak goreng, dan lembu untuk olah pasir. Hewan seperti ayam dan sapi dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Domba untuk harimau dan kuda untuk alat transportasi. Sumber daya alam seperti air, udara, dan matahari juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif untuk pembangkit listrik. Oke, tadi sudah mengamati video toh? Sudah tahu. Apa-apa yang kalian lihat tadi dalam video itu? Danau, sungai, gunung, Itu penampakan apa itu? sumber daya alam. Itu penampakan alam perairan. Penampakan alam adalah segala sesuatu di permukaan bumi yang terbentuk secara alami oleh proses alam, bukan hasil campur tangan manusia, melainkan diciptakan oleh kekuatan alam. Penampakan alam ini merupakan bentuk-bentuk daratan dan perairan yang ada di sekitar kita. Di sini ada tidak? Ada sungai, laut. Itu penampakan perairan. Sedangkan penampakan dataran tinggi dan dataran rendah itu seperti gunung. Di sini ada gunung tidak? Macam di mana? Di sana mana? Namanya di mana? Ada gunung Inerie. Goyang baru yang meletus tuh. Dataran rendah adalah dataran berupa tanah datar yang terletak di ketinggian dari 0 sampai 200 meter. Dari permukaan laut, dataran rendah paling banyak dimanfaatkan manusia sebagai tempat tinggal dan beraktivitas manusia. Penggunungan adalah jajaran atau rangkaian gunung yang berderet
dan berposisi lebih tinggi dibanding kawasan di sekitar. Pegunungan tersusun atas gunung besar dan gunung kecil, seperti gunung yang di atas bukit itu, gunung berapi dan gunung berapi. Kalau gunung berapi itu berarti dia mempunyai api yang macam kemarin gunung Top itu dia meletus. Do you understand? Apakah kalian sudah mengerti? Sudah. Ya. Okay, let's talk about this. Bro, tepuk tangan dulu kita semua. Oke, sekarang kita lanjut. Itu gunung. Wilayah gunung lebih tinggi daripada daratan tinggi dan lebih rendah dari pegunungan. Umumnya gunung dibagi menjadi gunung aktif dan gunung mati. Gunung aktif berarti gunung tersebut sewaktu-waktu masih bisa meletus dan tidak bisa diprediksi, sedangkan gunung mati berarti gunung tersebut sudah tidak bisa lagi meletus untuk mengeluarkan magma dan abu vulkanik. Berarti yang contoh ini gunung yang aktif tuh berarti dia itu meletus macam gunung ini. Untuk itu dia meletus, dia akan mengeluarkan abu vulkanik, sedangkan gunung mati itu tidak meletus. Tidak meletus itu berarti dia punya abu ini vulkanik itu tidak tersebar di bumi di sekitar kita itu. Sedangkan penampakan perairan itu seperti di dalam video tadi yang ibu tayangkan, dan itu ada sungai, yaitu air. Sungai, danau, dan air tanah merupakan sumber air bersih yang penting bagi kehidupan manusia, pertanian, dan industri. Pertanian, penampakan perairan seperti dataran rendah, lembah, dan pegunungan menyediakan lahan yang subur untuk pertanian. Dia tadi menanam padi, jagung, sayur untuk menghasilkan makanan. Sedangkan sumber daya hutan menyediakan berbagai produk seperti kayu, getah, buah-buahan, dan obat-obatan. Pantai itu tempat rekreasi para wisata, menawarkan berbagai aktivitas rekreasi seperti berenang, menyelam, dan bermain pasir. Do you understand? Apakah kalian sudah mengerti? Sudah. Let's clap Holy Bruce. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, sekarang kalian sudah mengerti materi yang ibu jelaskan. Sekarang ibu akan membentuk kalian dalam kelompok. Dan ibu akan membagikan lembar kerja, dan adik-adik mengerjakan, tulis dengan nama kelompok, nama anggota, lalu sebentar setiap perwakilan kelompok maju di depan untuk melaporkan hasil kerja kelompok. You understand? Apakah kalian sudah mengerti? Bentuk sudah dalam kelompok tuh. Ini kamu ini nih 5 orang. Ini si Eko, ini di sini. Di sini kamu. Di sini. Oke, sudah duduk dalam bentuk kelompok? Sudah. Oke, sekarang ibu akan membagikan LKPD-nya. Oke, perhatikan di sini. Ibu memecahkan langkah-langkah dalam pekerjaan. Amatilah gambar di bawah ini. Pilihlah jawaban yang tepat sesuai dengan gambar itu.
Amati gambar di atas tuh. Terus pilih jawaban yang tepat sesuai gambar tuh. Contoh tuh gambar nomor 1 itu tuh. Itu ini gambar bukit atau pantai? Hah? Pantai. Gambar bukit atau pantai? Pantai. Sudah? Gambar yang kedua itu tuh dataran tinggi atau dataran rendah?
satu sudah, Bu. Sudah semua? Sudah semua? Oke. Nah, sekarang setiap perwakilan kelompok maju di depan untuk melakukan hasil kerja kelompok masing-masing. Maju sudah. Gambar nomor 1 lantai, gambar nomor 2 daftaran rendah, gambar nomor 3 bukit, gambar nomor 4 lingkungan, gambar nomor 5 gunung, gambar nomor 6 dataran tinggi. Oke, tepuk salut dulu untuk kelompok 2. Oke, lanjut kelompok berikut. Gambar nomor 1 pantai, gambar nomor 2 dataran rendah, gambar nomor 3 bukit, gambar nomor 4 gunungan, gambar nomor 5 gunung, gambar nomor 6 dataran tinggi. Oke, tepuk salut dulu untuk kelompok 2. Oke, lanjut kelompok terakhir. Nomor 1 pantai, nomor 2 dataran rendah, nomor 3 bukit, nomor 4 pegunungan, nomor 5 gunung, nomor 6 dataran tinggi. Oke, tepuk salut untuk kelompok 3. Oke, thank you. Halo. Ayo, coba tidak? Oke, jadi kalian tadi sudah mengerjakan LKPD-nya yang dibagikan dan kalian sudah melakukan hasil kerja rumah kalian. Itu gambar yang pertama tadi itu pantai. Pantai itu manfaatnya untuk berekreasi, untuk menangkap ikan, mengambil vaksin. Sedangkan gambar yang kedua tadi itu dataran rendah. Dataran rendah yaitu berupa tanah, pertanian, menanam padi, sayur, dan jagung. Gambar yang ketiga merupakan gambar bukit. Gambar yang keempat itu merupakan gambar pegunungan. Gambar yang kelima merupakan dataran tinggi. Dan gambar yang terakhir merupakan gambar gunung. Do you understand? Apakah kalian sudah mengerti? Sekarang Ibu akan menyimpulkan. Penampakan alam adalah segala sesuatu di permukaan bumi yang terbentuk secara alami, baik di dataran maupun perairan. Penampakan alam memiliki peran penting bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, termasuk sebagai sumber daya alam, tempat tinggal, dan tempat rekreasi. Penampakan alam sangat penting bagi kehidupan manusia karena menyediakan berbagai sumber daya alam yang dibutuhkan serta menjadi tempat tinggal, mata pencaharian, pengelolaan, dan pelestarian. Penampakan alam sangat penting untuk keberlanjutan kehidupan di bumi. Do you understand? Apakah kalian sudah mengerti? Yakin sudah mengerti? Oke, jadi kalian sudah
mengerti, sekarang Ibu akan memberikan soal evaluasi. Kan kalian adik-adik bilang tadi sudah mengerti tuh, jadi sekarang Ibu akan memberikan soal evaluasi. Tulis ya. Nomor 1. Penampakan alam yang terbentuk secara alami oleh proses alam disebut tulis. Penampakan alam. Sudah Bu. Soal yang kedua, perairan yang luas dan dalam yang dikelilingi oleh daratan disebut sudah? Ada belum? Soal yang ketiga, dataran tinggi yang luas dan subur biasanya digunakan untuk dataran tinggi yang luas dan subur biasanya digunakan untuk yang terakhir. Sebutkan salah satu contoh penampakan alam perairan di Indonesia. Sebutkan salah satu contoh penampakan alam perairan di Indonesia. Selesai? Oke, sekarang bukan ibu akan memberikan nilai. Yang sudah kembali ke tempat dulu ya. Kembali ke tempat. Ya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. All material in the day is finished. Materi kita pada pagi hari ini sampai di sini. Harap materi yang Ibu sampaikan tadi adik-adik bisa belajar lagi di rumah ya. Bisa belajar lagi tentang penampakan alam. Mother Aswani, person to lesson